Shalom, menjua-jua membantah kerina. Nande kekelengan kami, ijapape kita kerina naringan, salam sehat selalu. Pasu-pasu Tuhan tetap masuk-masuk ke geluhan tak kerinana. Meriah kur kami jumpa kita mulihi, ibas PA Morianta bespasa minggu indah. Damai Kristus tetap si masuk-masuk kita kerinana. Ope dengar sedengkahkan karena bahan renungan tak indah, mari dagi ras kita ertoto. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan. Baspak sawari enda, keleng atendu man kerina kami selaku nande ijapape kami kerina naringan. Tetap pasu-pasundu kegeluhan kami. Iba si pemenanas pendungina, segelah katandu enda pe yang kai kami, idalankan kami, bagi singena atendu saja. Ngerana kam dagi Tuhan, kami nggo sikap megikan katandu. Iba segelar Tuhan Yesus Kristus, kami nggo ortoto man bandu. Amin. Bahan renungan kita diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Kami akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Beginilah karena firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Nande kekelengan kami ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur si katakan man Tuhan dibata, ibas pe amorian ta enda, alu tema ngatakan sa enggo ku begi pertotondo. Maksudna enda Tuhan dibata, enggo megiken pertoton Raja Hizkia. Erpalaskan 2 Raja-Raja 20 ayat 1-10 sada. Di mana Raja Hizkia, dia adalah Raja Israel pada waktu itu. Dan dia jatuh sakit dan hampir mati. Apalagi setelah Hizkia tahu apa yang dikatakan Nabi Yesaya, bahwa umurnya itu tidak lama lagi ya. Jadi Hizkia diberi kesempatan guna memberikan pesan terakhir kepada keluarganya, karena dia itu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Mendengar hal itu, Hizkia berdoa menangis dengan sangat kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan, bahwa dia itu sudah tetap setia, tulus hati, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan memang benar, ajaib kuasa Tuhan nande kekelengan kami. Tuhan mendengarkan doa Hizkia, dan umur Hizkia diperpanjang Tuhan 15 tahun lagi. Dan kalau kita perhatikan ya, nanti kekelengan kami ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus, bahan renungan kita ini bisa juga kita kaitkan di 2 Tawarik 32 ayat 24-33. Ternyata pada awalnya ya, Hizkia itu orang yang sombong, orang yang angkuh ya. Bisa kita baca di 2 Tawarik 32 ayat 25, tapi akhirnya
Hizkia sadar akan keangkuhannya sehingga murka Tuhan itu tidak menimpanya, dan Hizkia sebagai raja di Israel terus berkarya yang indah di dalam kehidupannya. Dia mulai membuat perbendaharaan, begitupun tempat perbekalan, mendirikan kota-kota, dan juga membuat bendungan air bagi tanah Israel. Ini 2 Tawarikh 32 ayat 27 sampai 30. Artinya kita belajar dari Hizkia bahwa kesombongan atau keangkuhan itu tidaklah baik di dalam kehidupan kita selaku manusia. Tuhan akan marah kalau kita sombong atau angkuh, apalagi kita selaku nande ya. Tentunya marilah kita juga tetap banyak bersyukur dalam setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan masih berikan, percayakan di dalam kehidupan kita. Apapun berkat-berkat Tuhan itu, jangan kita merasa diri sombong, jangan kita merasa bahwa itu semuanya adalah karena kehebatan kita atau karena kekuatan kita. Tidak ya, tapi itu justru karena berkat-berkat Tuhan. Pemasun-masun sirna ibas Tuhan di batanari rebahan sapusuhta tetap regasup ngatakan bujur man Tuhan kita pe lah meganjang rukur, tapi tetap kita meturu ukur. Nande kekelengan kami metode PA kita notokan teman si sakit. Adi suras pengalaman ta pasti kita sendiri pe pernah sakit ya. Janah genduarin gore sehat na. Rekitekan pemasun-masun Tuhan di bata. Banci jadi pe. Bas pak seenda kita pak sana sakit. Ibaba-baba kita dengar sakit pinakit silit ibas daging kulanta, tapi tetap kita semangat bagi tetap kita beraktivitas alumuhuli eda kerinana perkuah ati Tuhan di bata simbelin nandangi kegeluhan ta. Jana si idah kita banci jadi anggota jabunta si sakit, entah senina turang ta sada gereja, entah bas lingkungan si kelewat ta. Enda pikai nggak si banci si bahan kita selain kita notokan iya ibas paksa kurang ke kesehatan dah. Tentuna tetap si perdiatikan kai si menjadi kebutuhan dah. Asa ngasup asa gegeta si sampatika bagi si ngena ati Tuhan di bata. PA Morianta enda pe ngingetkan kita ikaitkan ke kubas PA HDS kedua ya. Gelahna kita selaku Moria iarapkan ibas HDS enda gelah tetap mencidahkan kini tekan ibas kerina dampar kegeluhan ta. Jangan ingat teman-teman ta si pak sana sakit ibas pertotonta pribadi pe bagi pe perpulungan tetaplah enda sisahkan mantuhan di bata. Gelah penahangi pusu perukuran senina turang ta si pak sana ibas kote daging kulana. Iakap kami enda menciri-ciri nah kita selaku anak-anak Tuhan di bata kita ngeluh si keleng-kelengan bagi pe si peturah terus sikap mediate nandangi senina turang ta. Si tuhu-tuhu ia butuh kel penampat ibas kita nari apakah ia pak sana ibas keadaan sakit ya. Gelah ia pe banci tetap semangat ras raduras pe kita banci tetap pulung nembah muji gelar Tuhan. Bagim dagi karena bahan renungan tak indah mari dagi ras kita ertoto bujur melalai katakan kami man badu Tuhan arah kata di bata singgo idengkeun kami kamkap di bata si masu-masu sa gelah rengasupna kami dalankeun katandu indah bagi sing ngena ate dus saja ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngorto toman bandu amin bujur.